Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Hari ini kita mau bongkar banyak sumber nih. Ya, banyak banget ya sumbernya. Ada obrolan pakar, terus diskusi panel juga. Betul, ada Mata Najwa, terus opini-opini di YouTube kayak dari Dr. Tirta, Creative Fox, Helmi Yahya, siapa lagi ya, Raymond Chine, sepulang sekolah. Lengkap ya. Semuanya ngebahas satu hal yang lagi panas banget nih. Iya, soal gesekan antar generasi di Indonesia. Pasti Anda sering dengar lah ya. Sering banget. Soal boomer, Gen X, milenial, Gen Z. Nah, itu dia. Ada boomer yang katanya gila kerja banget. Terus Gen X yang katanya sinis. Milenial juga tuh. Yang katanya pelopor self-healing tapi kondisi ekonominya katanya paling berat ya. Iya. Terus Gen Z yang suka dibilang generasi strawberry. Agak lembek gitu katanya, tapi paling jago teknologi. Jadi banyak banget label-labelnya ya. Makanya misi kita sekarang ini mau coba lihat lebih jauh dari sekedar label itu. Kita lihat data, cerita di baliknya. Kenapa sih gesekan ini terjadi? Gitu kan? Benar. Dan dari semua sumber ini yang langsung kelihatan tuh gimana zaman itu ngaruh banget. Maksudnya gimana tuh? Ya teknologi, kondisi ekonomi, peristiwa-peristiwa besar, itu semua ngebentuk cara pandang tiap generasi. Jadi bukan cuma beda umur, tapi emang beda dunia yang mereka alami. Kita coba rangkai ya kepingan-kepingannya. Oke, siap. Kita mulai dari stereotipnya dulu kali ya, Ya. yang paling sering kedengeran. Boomer misalnya. Nah, boomer. Sering digambarin idealis, kolektivis, tapi juga katanya susah lepas jabatan ya. Dan kerja keras banget. Katanya sih karena pengalaman dulu cari uang susah banget. Masuk akal sih. Makanya mungkin banyak yang fokusnya ke investasi properti gitu ya. Iya, dan ironisnya itu malah bikin generasi setelahnya kayak milenial sama Gen Z jadi ngerasa makin susah punya rumah kan? Nah, itu kontras banget sama milenial atau Gen Y. Mereka kan dikenal ambisius ya. Terus yang bikin populer istilah self-healing itu. Buat ngatasin tekanan hidup gitu ya. Tapi di sisi lain, Nah, tapi di sisi lain, banyak data, termasuk yang dibahas di sumber-sumber kita, nyebutin kalau mereka ini mungkin generasi pertama yang secara ekonomi lebih sulit dari orang tuanya. wah serius, kenapa tuh? Gaji rasanya gitu-gitu aja, tapi inflasi, harga rumah, biaya pendidikan, wah naik terus. Kebayang sih tekanannya. Terus kalau Gen X gimana? Gen X ini sering dibilang kayak jembatan gitu ya, generasi tengah, mandiri, kritis, karena tumbuh di era transisi kan. Tapi ada juga tuh celatukan di salah satu sumber, katanya mereka suka ngomongin work-life balance, tapi masih suka nelpon. Haha, iya. Padahal Gen Z kan udah lebih nyaman chat aja ya. Komunikasi emang jadi salah satu titik gesekan yang kelihatan banget. Benar. Nah, ngomongin Gen Z, ini juga menarik nih. Selain cap stroberi tadi, Yang katanya lembek itu ya. iya, mereka juga dibilang maunya serba instan, terus gampang banget pindah kerja, kutu loncat gitu. Tapi di sisi lain ada juga sumber kayak Raymond Chin yang justru ngelihat potensi finansial mereka loh. Oh iya? Gimana tuh potensinya? Karena mereka adaptif banget sama teknologi, terus udah kenal micro investing dari dini, jadi bisa jadi potensi asetnya lumayan tuh ke depan. Walaupun ya, Walaupun apa? secara mental mungkin lebih rentan juga. Karena kan terpapar informasi negatif terus-menerus di era digital ini. Oke, jadi emang kompleks ya, bukan sekedar soal males atau rajin gitu aja ya. Jauh dari itu, sumber-sumber kita nunjukin akar masalahnya lebih dalam. Teknologi jelas jadi pembeda besar. Generasi muda kan digital native ya, tumbuh udah ada internet, beda sama generasi sebelumnya yang digital immigrant. Betul. Cara akses informasi, cara berpikirnya jadi beda banget. Terus ada lagi soal pola asuh. Nah, pola asuh gimana tuh? Beberapa pakar di sumber kita ngebahas adanya pergeseran dari yang dulu cenderung otoriter, sekarang mungkin jadi lebih permisif. Dampaknya apa tuh? Kompleks sih. Ada yang bilang bisa muncul isu inner child, luka masa kecil yang kebawa. Atau sebaliknya, malah bikin sebagian anak muda jadi kurang inisiatif, susah bangkit dari gagal karena mungkin terlalu biasa difasilitasi. Nyambung juga ya sama isu kesehatan mental Gen Z yang katanya lebih aware tapi juga rentan self-diagnose. Bener, paparan informasi bikin mereka aware, tapi kadang jadi berlebihan juga. Ngomong-ngomong soal Gen Z aware mental health, tapi kok fenomena pinjol juga marak ya di kalangan mereka dan milenial. Itu gimana penjelasannya dari sumber kita?
Kebutuhan atau gaya hidup? Nah, itu pertanyaan bagus banget. Sumber kita nunjukin dua-duanya berperan loh. Oh gitu. Iya, ada yang emang kejepit kebutuhan. Apalagi yang masuk kategori generasi sandwich tuh. Nanggung biaya orang tua sama anak sekaligus ya. Berat sih. Berat banget. Tapi tekanan gaya hidup dari medsos juga nggak bisa dipungkiri. Itu juga ikut dorong perilaku konsumtif lewat pinjol. Jadi, ya kompleks emang. Oke. Terus gimana dong caranya biar nggak cuma saling salahin aja? Biar bisa ngejembatanin gitu. Nah, untungnya sumber-sumber ini nggak cuma nunjukin masalah ya, tapi juga ngasih harapan, ngasih solusi. Salah satunya ya penting banget buat lihat dari kacamata mereka. Maksudnya? Mungkin Gen Z itu bukan males, tapi emang bingung saking banyaknya pilihan karir dan informasi sekarang. Atau bukan lembek, tapi lebih berani aja nyuarain batasan mereka. Bener juga ya. Jadi bukan soal negatif melulu. Tepat. Dan ini justru jadi peluang emas buat saling belajar kan? Boomer punya banyak banget pengalaman, kearifan, Gen X bisa jadi penengah yang bagus. Terus milenial dan Z bawa soal adaptasi teknologi, cara kerja baru. Betul. Bahkan ada contoh di satu sumber soal reverse mentoring di perusahaan. Jadi karyawan muda malah ngajarin bos-bos senior soal teknologi. Wah, keren tuh. Berarti kuncinya komunikasi ya. Komunikasi terbuka, atasan mau dengerin, dan belajar juga dari bawahan, ekspektasinya jelas. Itu kunci banget. Beberapa sumber juga nyinggung soal peran keluarga ya. Katanya penting banget buat fondasi iman, ketangguhan. Ada cerita Timotius gitu di salah satu diskusi. Iya, keluarga sebagai basis nilai itu penting banget. Jadi, intinya sih, gesekan ini bukan buat nyari siapa yang paling benar atau salah. Tapi lebih ke Gimana kita paham konteks sejarah, ekonomi, teknologi, tiap generasi. Itu langkah awalnya. Dari situ baru kita bisa bangun dialog yang lebih enak, fokus ke potensi kolaborasi, bukan malah ngunci diri di stereotip. Jadi jelas banget ya, ngasih label ke satu generasi itu terlalu simpel. Tiap kelompok punya tantangan, punya kelebihan unik yang dibentuk sama zaman mereka. Iya. Dari boomer yang sekarang banyak pegang kendali ekonomi, sampai nanti generasi alpha yang lahir udah full digital. Lalu fokusnya harusnya gimana? Fokusnya, ya gimana kita bisa manfaatin keberagaman ini. Pengalaman masa lalu kan kasih pelajaran ya, sementara perspektif baru bisa bawa inovasi. Kuncinya yaitu tadi, mau saling dengerin, mau ngerti kenapanya dibalik perilaku tiap generasi. Jadi terpikiran nih, ini mungkin jadi satu pertanyaan buat Anda yang dengerin juga ya. Boleh. Pertanyaan apa tuh? Kalau kita udah bisa lihat polanya nih, gimana tiap generasi ngerespon dunianya? Gimana caranya kita secara sadar ya, bisa ngebekalin generasi alpha dan seterusnya nanti? Maksudnya ngebekalin dengan apa? Iya, dengan kearifan boomer, mandirinya X, ambisi milenial, sama jagonya Z pakai teknologi. Tapi tanpa harus mewariskan konflik atau kutukan generasi yang sama lagi. Wah, pertanyaan dalam nih. Gimana kita bisa bangun generasi tangguh berikutnya yang ngambil sisi terbaik dari semua ya? Iya, sesuatu buat direnungkan sama-sama lah ya. Sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya.